Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Monitoring Ketinggian Air Berbasis IoT dengan saya sendiri yaitu Muhammad Isani dan teman saya. Syafiq Aryafi. Yang pertama ada sistem monitoring ketinggian air berbasis IoT dengan menggunakan software XAMPP adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memantau dan mengelola data ketinggian air secara real time melalui internet. Sistem ini memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT untuk menghubungkan perangkat keras seperti sensor ketinggian air dengan platform perangkat lunak yang berbasis web yang dikelola menggunakan XAMPP. Selanjutnya ada alat. Yang pertama ada ESP8266. ESP8266 ini adalah sebuah modul Wi-Fi yang diproduksi oleh Espressif System, dirancang untuk menyediakan konektivitas nirkabel ke perangkat elektronik. Modul ini dapat digunakan sebagai mikroprosesor sekaligus Wi-Fi untuk menghubungkan perangkat dengan internet, sehingga sangat cocok untuk aplikasi Internet of Things atau IoT. Selanjutnya ada sensor ultrasonik HCSR04. Cara kerja sensor ultrasonik berdasarkan prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan jarak suatu benda menggunakan frekuensi tertentu. Gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik menggunakan frekuensi tertentu. Piezoelektrik tersebut akan menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Yang terakhir ada kabel jumper. Kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Selanjutnya ada wiring di mana VCC akan masuk kepada input 3 volt, lalu trigger masuk ke dalam pin D D4 apa D6 ya? Dapat trigger Iya, T5. D5 dan eco masuk ke dalam D6. Sedangkan yang terakhir ada GND atau ground masuk ke dalam pin ground. Selanjutnya ada XAMPP. XAMPP adalah sebuah paket perangkat lunak yang digunakan untuk membuat server lokal di komputer Anda. XAMPP menyediakan Apache atau web server dan MySQL atau database, PHP dan Perl yang memudahkan pengembang web untuk menjalankan aplikasi web di lingkungan lokal atau localhost tanpa harus menyewa server eksternal. Contohnya di sini yang pertama modul Apache itu di start dan MySQL di start juga. Lalu di sini ada codingan untuk HTML menggunakan aplikasi Sublime Text. Di sini untuk menyambungkan SMPP ke HTML. Yang pertama di sini ada data, data, ya, data indeks, indeks. Di sini yang pertama ada indeks, indeks untuk menampilkan gambar monitoring ketinggian dan volume air tangki berbasis web. Di sini untuk style tipe teks atau CSS tangki ini untuk menampilkan tangki di dalam web server. Lalu untuk air menampilkan apa? Air yang berwarna kuning ini dan penutup ini menampilkan penutup di atas ini untuk menutup tangki. Lalu ada pegangan. Pegangan di sini yaitu pegangan di atas tangki. Lalu di sini ada kontainer yaitu untuk mengatur style text dan ada image yang berubah
UMP, CPG. Di sini ada tampilan HMPS Teknik Elektro. Lalu di sini ada data juga untuk mengkonekkan MySQL ke web server localhost. Di sini menggunakan localhost phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat yaitu database ketinggian, contohnya. Lalu apa? Membuat tabel dengan nama database ketinggian juga. Nah, di sini contohnya seperti ini. Lalu ada kirim data. Kirim data ini juga connect ke phpMyAdmin, yaitu untuk web server localhost dan dengan nama root dan database ketinggian untuk mengatur ketinggian otomatisnya. Selanjutnya ada software Arduino. Arduino adalah software yang digunakan untuk membuat sketch, pemrograman, atau dengan kata lain, pemrograman pada board yang ingin diprogram. Arduino ini berguna untuk mengedit, membuat, dan mengupload ke board yang ditentukan, mengcoding program tertentu. Arduino dibuat dari bahasa pemrograman Java yang dilengkapi dengan library C++ yang membuat operasi input atau output lebih mudah. Di sini untuk sketch programnya, di sini yang pertama ada penjelasan tentang ISP untuk memanggil ESP826 Wi-Fi dan ESP826 yang HTTP client dan ada Wi-Fi client juga. Dan di sini untuk memanggil sensor ultrasonik yaitu dengan trigger pin D5 dan echo pin D6 dengan durasi dan jarak. Nah, di sini Constar SSID, password dan server untuk menyambungkan ke ke ISP8266. Lalu di sini ada serial begin atau serial monitor yang di 9600. Lalu pin mode yang menyambung ada chopin yaitu input dan pin mode trigger pin yaitu untuk outputnya. Lalu di sini ada Wi-Fi hostname yaitu namanya ISP node MCU dengan Wi-Fi begin SSID password dan lalu ada void loop. Di sini serial print untuk menyambungkan ke WiFi. Apa eh, Kalimat sesuai kalimat untuk kalimat dia ketika tersambung ke akan WiFi. connect to WiFi. Lalu ada void loop. Ini digital write trigger pin low. Lalu ini ada high dan low lagi. Nah, di sini ada pulse in atau chop in high dan jarak durasi ini untuk mengukur ketinggian pada tangki. Lalu WiFi client dan HTTP client ini berfungsi untuk mengaitkan dari apa ISP ke web server dengan secara otomatis dengan delay 1 detik. Nah, di sini kita coba untuk menjalankannya. Kita upload dulu.
Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini terhubung. Kita tunggu sampai 100% dulu. Nah, di sini sudah terhubung. Kita lihat di serial monitor. Nah, di sini masih connecting terlebih dahulu. Nah, di sini udah terhubung ke WiFi dan terlihat bahwa ini Jaraknya mengikuti jarak yang ada di serial monitor dan web server itu otomatis. Nah, nah, di sini bisa sensor dilihat untuk sensornya dapat membaca dengan akurasi yang baik dan di monitornya juga terlihat tidak ada kesalahan. dan ini datanya secara otomatis dan real time. Real time. Nah, itu aja untuk contoh dan pen- Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjay. Izin tambahan bak untuk videonya biar lebih jelas. Jadi sini masih dalam keadaan mengupload ke ISP-nya. Ditunggu sampai 100%. Dan ini adalah rangkaian alatnya. Ada Arduino Uno, ESP8266 dan sensor ultrasonik untuk membaca jaraknya. Di sini masih mengupload. Sudah nyambung. Nah, di sini udah terkonek ke wifi-nya. Jadi bisa dilihat untuk jaraknya pada saat dicoba pada ultrasonik di monitornya juga kebaca ada pergerakan atau perubahan. Ini delay selama 1 detik. Dikasih delay 1 detik di programnya. Nah, bisa dilihat semakin jauh jangkauan tangan maka akan semakin Tinggi nilainya. turun. Dan semakin dekat jarak tangan kepada sensor ultrasonik maka akan semakin penuh pada monitoring ketinggian airnya pada tanknya. Di sini jarak tangan sudah jauh, maka di monitoringnya juga akan ikut turun presentasi airnya. Jadi cukup sekian video hasil monitoring ketinggian dan volume air tangki berbasis web.